Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari ke-9. Semangatnya, puasanya harus lebih semangat lagi. Oke anak-anak, kita masih memasuki subtema 3 di pembelajaran keempat. Kali ini, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Yuk semangat, yuk semangat. Pada pembelajaran keempat kali ini bertujuan agar kalian mampu menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi, mengetahui cerita rakyat yang berasal dari suatu daerahnya, mencermati tokoh-tokoh ceritanya, serta memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Baik, selanjutnya kalian juga dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi, manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat, serta kalian juga dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Next. Mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Bu akan menjelaskan sedikit tentang peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo kita ingat kembali, bagaimana peran tokoh dalam suatu teks fiksi itu ada apa saja. Ada tokoh protagonis, ada antagonis, ada juga tokoh tambahan, ada tokoh utama. Nah, dari keempatnya atau ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam suatu cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi yang akan Ibu bacakan ya. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang. Menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka, ia menoleh ke kamar kakak tertua. Tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Nah, kita perhatikan si tengah, tokoh kakak, dan si bungsu itu berperan sebagai tokoh apa saja? Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis. Mengapa? Karena ia menoleh ke kamar kakak tertuanya. Ia berarti pemeran utama di sini karena berada di dalam konflik dan alur cerita dari awal sampai kalimat akhir ya. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis. Antagonis itu masuk pada sifat buruk ya anak-anak, yang menjadi lawan main si tengah. Kakaknya itu kan menghilang ya. Nah, sekarang si bungsu. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Tokoh tambahan yang artinya berarti si bungsu ini hanya muncul sesekali saja dalam suatu cerita tersebut ya, dalam cerita tersebut. Oke, next. Corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Kalian perhatikan di sini banyak sekali ya cindera matanya. Ya, itu termasuk pada salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata. Salah satunya di daerah, misalkan di daerah Bali, di daerah Jawa Tengah, di pinggir-pinggir pantai, itu pasti banyak yang menjual, pasti banyak pedagang cindera mata. Semata-mata itu semua pedagang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, entah untuk pangannya, untuk pendidikan sekolah anak-anak. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat wisata misalkan memiliki corak kegiatan ekonomi di bidang produksi. Produksi apa saja? Misalnya produksi baju, produksi makanan, dan distribusi ya. Di bidang distribusi, pendistribusian yaitu dia yang memproduksi juga yang mengantarkan barang-barang ataupun cenderamata tersebut ke berbagai daerah, ke berbagai kota ya, untuk diperjualbelikan. Next. Si
sikap toleransi dalam keragaman kita masuk pada muatan PPKN. Oke, toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Jadi, dengan adanya toleransi, kerukunan dapat terwujud. Ya, toleransi dapat diwujudkan melalui apa saja? Tindakan-tindakannya, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, kita sebagai atasan, misalkan sebagai senior, tidak memaksakan bawahannya untuk apa? Untuk menyampaikan pendapat, untuk saling berbagi, ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain jika orang lain tersebut tidak mampu. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, saling membantu antar sesama, senantiasa membantu tetangga atau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan rasnya, agamanya, dan budayanya. Terakhir, kita utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Next. Wah, sudah sampai tugas saja nih. Untuk tugas kali ini Ibu akan bacalah sebuah cerita rakyat yang berjudul Cindelaras pada buku tema kalian dan kerjakan halaman 152 sampai 153. Hanya 2 halaman anak-anak. Semangat ya, puasa dan mengerjakan tugasnya. Insya Allah itu akan menjadi ibadah dan pahala yang berlipat. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.